أمي كم أهواها أشتاق لمرآها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Baik, di kesempatan kali ini saya membuat ya untuk HG680FJ. Nah, di firmware ini bertipe OC only teman-teman, sama dengan yang digunakan di HG680P dan A905X maksud saya. Nah, baik, di sini menggunakan kernel Mas Andi Rizal 5916, dikarenakan memang kernel ini yang bisa berjalan ya di HG680FJ, dan tentunya sebenarnya saya tidak build ya untuk HG680FJ, akan tetapi karena adanya permintaan dari teman-teman minta dibuatkan juga untuk HG680FJ, maka saya coba untuk membuat firmware-nya teman-teman menggunakan kernel dari Mbah Andi Rizal Habib, dan ini berjalan lumayan lancar ya. Cuman ada kendala, itu pun kadang juga pada saat pertama dinyalakan, di-on-kan itu terkadang tidak ada IP ya yang masuk ke PC atau ke router, akan tetapi cukup colok cabut saja kabelannya teman-teman. Bukan masalah DHCP, ini sepertinya masalah hardware ya, bukan permasalahan DHCP, karena pada saat kita cabut kemudian colok kembali maka DHCP nya lancar. Jadi seperti itu saja teman-teman untuk kendala awal pada saat booting ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini menggunakan firmware 22.03.3 teman-teman, dimana firmware ini sudah full enabled dan hanya menggunakan satu tunnel yaitu open class ya, karena memang ini adalah base dari OC only teman-teman. Nah, baik, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada menu routing, firewall, kemudian bandwidth HD. Di sini tetap saya ikutkan teman-teman bandwidth HD untuk mencatat ya penggunaan klien di masing-masing IP. Untuk menyimpannya secara permanen, silakan lihat tutorialnya di Indonesian Tech Channel. Di sana sudah ada tutorial untuk merubah atau mengedit bandwidth HD ini menjadi permanen teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sistem lognya. Teman-teman bisa lihat di bagian kernel di sini menggunakan kernel dari Seaborn ya, yaitu Mas Andi Rizal, dan juga DTB dari beliau. Kebetulan ya DTB-nya sebenarnya bisa menggunakan beberapa DTB. Bisa menggunakan DTB X96, kemudian masih ada dua lagi DTB yang cocok, ada tiga sebenarnya ya DTB bawaan dari Ophub yang bisa digunakan di sini teman-teman. Kan tetapi karena ini permintaan dari teman-teman, makanya saya tetap menggunakan apa yang teman-teman minta, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini net monitor sudah seperti dengan net monitor yang lainnya yang terbaru ya, sudah menggunakan tab menu di sini teman-teman. Jadi tab pertama adalah net monitor, kemudian tab kedua adalah real time. Nah, di real time ini bisa mencatat penggunaan klien per IP berdasarkan penggunaan bandwidthnya per detik teman-teman. Jadi siapa saja yang melakukan download misalnya itu akan muncul di bagian paling atas dari list IP yang ada di sini. Nah, kita lanjut di bagian proses. Sama seperti biasa, di sini juga masih saya lengkapi dengan rilis RAM. Kemudian base 64 tidak ada di sini ya teman-teman. Sebenarnya base 64 bukan dihilangkan, akan tetapi kita pindah ke menu service. Berhubung karena di menu status sudah terlalu panjang ke bawah, maka base 64 nya kita pindah biar seimbang. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di bagian sistem satu juga nih perlu saya jelaskan dan perlu saya ingatkan kepada teman-teman. Pertama kali di on kan jangan lupa setting time zone, kemudian di sync with browser atau sync with NTP server. Dikarenakan pada saat di startup tahunnya di situ adalah 1970. Saya juga kurang mengerti kenapa bisa seperti itu teman-teman. Jadi hanya terjadi di sini ya, di HG680FJ. Di firmware RSTB sebelumnya tidak seperti itu. Jadi harap diperhatikan local time dan time zone-nya, sesuaikan dengan TKP masing-masing, dan jangan lupa di sync with browser.
biar timenya terupdate teman-teman. Seperti itu ya. Nah, kemudian di bagian administration tidak ada perubahan, di bagian software juga tidak ada perubahan. Nah, baik di bagian startup, di sini lokal startupnya cuman seperti ini ya, tidak ada untuk LED on, tidak seperti HG680P dan juga A95X. Nah, kemudian file manager kita masih belum update, file manager masih tetap menggunakan versi 2.51 teman-teman, yang sudah support dark mode dan sudah aman untuk upload file di atas 8 MB. Nah, kemudian di schedule task harap diperhatikan ya, sering-sering diperhatikan di schedule task. Terkadang sih ada beberapa firmware yang pernah saya buat sebelumnya itu terkadang kosong di sini ya. Tapi mungkin di sini sudah tidak lagi teman-teman. Soalnya untuk HG680 OCN Only versi terbaru itu sudah aman di schedule tasknya, seperti itu ya. Kemudian dilanjut di mount point sama seperti sebelumnya. Disk manager seperti ini teman-teman. Dan sebelum dilanjut lagi, berhubung saya ingat ya, di HG680FJ itu hanya support di SD card ya teman-teman. Jadi SD card itu pun hanya support di SD card yang kelas 6 ke bawah. Jadi untuk kelas 10 saya sama sekali belum bisa menggunakan OpenWRT di HG680FJ. Jadi hanya kelas 6 ke bawah, kelas 6, kelas 4 bisa menggunakan OpenWRT di HG680FJ. Dan ini sudah dual boot ya teman-teman. OpenWRT ini sudah dual boot, tinggal burning, pasang di SD card, kemudian pasang di STB maksudnya. Baik, kita lanjut di bagian Amlogic Service. Ini juga sudah rapi ya teman-teman, sudah dirapikan oleh developernya. Jadi seperti ini list-listnya sudah aman, tapi tidak disarankan untuk digunakan install ke eMMC. Kemungkinan besar tidak akan berjalan. Saya sendiri belum mencoba untuk menginstal ke eMMC dikarenakan saya menggunakan HG680FJ ini sebenarnya untuk TP teman-teman, bukan untuk OpenWRT. Seperti itu ya. Kemudian digunakan hanya untuk ganti kernel, kemudian update firmware, seperti itu saja teman-teman, atau setting CPU. Nah, baik, kita lanjut di bagian modem sama seperti OCN di sebelumnya. Di HG680P signal overview digantikan oleh modem info teman-teman. Jadi seperti ini ya. Kemudian yang lain AT message untuk modem-modem rakitan masih tetap saya ikutkan, dan 4G connection untuk tampilan modem-modem stick biasanya seperti 8372 atau 3372 teman-teman. Dan beberapa modem yang lain yang disupport ya, seperti itu. Nah, di bagian service tentunya hanya ada OpenClash di sini dan sudah menggunakan OpenClash modifikasi dari saya versi 45.78 beta teman-teman. Jangan lupa diperhatikan di bagian global setting untuk version update-nya, seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal diupdate jika ada update. Akan tetapi jika ingin menggunakan akun WSS untuk di bagian current core atau meta core-nya itu jangan diupdate, sebaiknya menggunakan yang ini, karena meta core ini adalah meta core modifikasi juga yang saya temukan di GitHub teman-teman, untuk support WSS dan WS. Nah, baik, kita lanjut. Seperti yang tadi saya katakan bahwa base64 decode encode kita pindah ke sini. Kemudian di sini ada cost enable teman-teman, untuk melimit penggunaan klien, seperti itu ya. Untuk tutorialnya sudah ada di Indonesian Test Channel, silahkan ikuti di sana cara menggunakan NFT cost ini teman-teman, seperti itu ya. Nah, zero tier juga masih tetap saya ikutkan, penting untuk digunakan sebagai remote. Dan satu lagi saya ingatkan ya, bukan saya tambahkan tapi memang saya ingatkan karena sudah sering saya infokan teman-teman. Jika yang ini kita enable, kemudian autonat client kita centang, nanti akan ada warning di firewall ya, seperti ini firewallnya. Di sini nanti akan ada warning teman-teman jika kita enable di bagian NAT client. Nah, saya contohkan seperti ini, kemudian saya save and apply. Kita tunggu sampai running, karena sebenarnya zero tier ini belum full support dengan NF table teman-teman. Jadi belum full support dengan firewall 4, bisa lihat di sini.
Nah, kita kembali ke zero tier, kemudian kita hilangkan centang dan kita save and apply. Nanti akan hilang ya warning di firewallnya. Oke, kita cek lagi di firewall teman-teman. Nah, seperti ini tidak ada warning. Jadi itulah penyebabnya beberapa teman-teman mengalami ya, kenapa bisa padahal tidak nambahin apa-apa. Nah, itu bukan nambahin teman-teman, itu hanya karena mencentang bagian NAT client. Jadi seperti itu ya, cukup centang di enable saja. Ini tetap berjalan teman-teman, tidak ada masalah. Baik, kita lanjut di bagian monitor. Tidak ada di sini, masih ada bandwidth HD, tidak perlu disetting ya, sudah saya setting sedemikian. Dan di bagian interface di sini saya sampaikan lagi karena berhubung saya ingat lagi ya, jika menggunakan modem rakitan teman-teman itu pada saat booting bersama dengan modemnya itu tidak terdeteksi di di modem manager. Jadi harus cabut kemudian colok lagi. Itu juga saya pikir itu persoalan hardware ya, bukan dari firmware, karena firmware-nya sebenarnya ini adalah base dari OC only yang terpasang di HG680p teman-teman. Jadi saya cuma mengganti di TB saja, kemudian juga mengganti kernel dan saya pasang di FJ seperti itu. Saya tidak melakukan optimasi apa-apa yang terkhusus untuk FJ, karena untuk STBF tipe FJ itu memang saya masih minim pengetahuan teman-teman. Saya cuma menggunakannya sebagai TP saja, dan karena adanya beberapa permintaan sehingga saya coba buatkan firmware-nya seperti ini. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.